Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita akan melakukan ice breathing dulu ya, supaya anak-anak semangat dalam mulai dalam pelajaran. Ya, adik coba mulai ke atas untuk memberi temannya. Kita mulai ice breathing dulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar 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 tangan diputar, gulung 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 tangan digulung, ular melingkar di padang bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera ciprit. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahlah aku ilmu dan berilah aku pengertian. Sadaqallahul azim. La selesai. Satu, dua, tiga, siap. Ya, baik. Di sini kita akan belajar, kita akan mendengarkan dongeng ya. Jadi anak-anak sekalian harus mendengarkan, simak dengan baik-baik ya. Simak dengan baik apa isi dongeng yang akan disampaikan sebentar di dalam video ini ya. Jadi, nah, ya dikatakan saja nanti yang ya baik. Di sini ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Hah? Jadi dijelaskan ya, cerita rakyat itu adalah kisah atau narasi yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan maupun tertulis. Cerita ini mencerminkan nilai-nilai budaya, norma, dan kepercayaan suatu komunitas. Nah, adapun ciri-ciri cerita rakyat yang pertama itu anonim. Artinya anonim itu tidak diketahui pengarangnya. Ya, yang
Yang kedua, bersifat tradisional. Nah, cerita disampaikan secara turun-temurun dan tetap mempertahankan bentuk asli meskipun ada variasi. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai budaya seperti nilai moral, sosial, dan keagamaan yang mencerminkan masyarakat atau asal cerita. Yang keempat, bersifat kolektif. Yang kelima, bahasa sederhana. Dan yang keenam, mengandung unsur keajaiban atau hal gaib. Nah, biasa ada yang mengandung unsur keajaiban atau gaib. Misalnya ada cerita-cerita yang tentang gaib itu artinya ada makhluk halus ya. Ya, jadi ada penting jenis cerita rakyat. Yang pertama itu mitos. Ada yang tahu itu mitos apa? Hah? Jadi mitos itu cerita yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal gaib, dewa-dewa atau makhluk supranatural. Contoh cerita rakyat itu asal mula gunung, Tangkuban Perahu, Nyai Roro Kidul. Toh ada yang pernah lihat ceritanya itu Nyai Roro Kidul? Tidak. Asal mula gunung, Tangkuban Perahu? Tidak juga ya. Yang kedua itu legenda, cerita yang dianggap benar-benar terjadi namun mengandung unsur fantastis yang berkaitan dengan asal-usul benda atau tokoh. Contohnya itu yang legenda Danau Toba, legenda Batu. Nah, isi cerita Putri Tandang Pagi itu berasal dari Sulawesi Tengah, ya, anak-anak. Jadi ini ibu akan bagi kelompok. Jadi teman-teman, anak-anak ini harus berdiskusi dengan temannya pesan apa yang terkandung dalam isi cerita tersebut dengan isi ceritanya, ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, berarti 3 kelompok ya. Nah, jadi silakan anak-anak sebentar menulis ya. Jadi Ibu tadi sudah memberikan per kelompok untuk berdiskusi ya. Jadi saya mau dari kelompok 1 untuk naik menceritakan apa tugasnya tadi. Ya, silakan untuk kelompok 1 naik sini untuk menceritakan. Untuk membaca ya. Jadi Kiki silakan ceritanya ini tadi yang diceritakan tadi. Hari ini menyusahkan seorang putri cantik putri dari raja. Mereka suatu hari dia tersenyum penyakit kami membuat lebih bernama dan terbau busuk karena ditertahan dan terbau itu rakyat dan akhirnya yang putri dia simpan terluka oleh ayahnya sendiri. Ya, jadi kelompok 2 naik 1 orang perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya. Dengarkan semuanya, jangan Tokoh dan perwatakan. Tokoh Putri Tandang Pali cantik, sabar, tabah. Raja lurus, tegas, otoriter. Pangeran Banggai baik hati, penyabar. Rakyat tunggu, takut, cepat menghakimi. ya, ini tadi tokoh dan perwatakan ya. Silakan Guru Adik. Kalau tiga kan membaca hasil diskusinya dalam masalah dalam cerita. Silakan Citra. Putri Tandang Pali terkena penyakit aneh yang membuat semua orang menjauhinya. Diasingkan oleh ayahnya sendiri karena dianggap aib. Rasa sakit hati dan ketegangan yang dalam. Empat ketegangan antara dua kerajaan. Jadi di sini gua akan membacakan ya pesan moral yang terkandung dalam cerita rakyat, yaitu Putri Tandang Pali. Yang pertama, jangan menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Yang kedua, kesetiaan, kasih sayang dan ketulusan akan membuahkan hasil yang baik. Yang ketiga, seorang
yang sedang menderita penyakit. Yang kelima, penyesalan sering datang terlambat. Bijaklah dalam mengambil keputusan. Nah, jadi mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.